Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dokter peserta webinar sekalian dan juga kepada panitia, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada topik saya untuk siang kali ini adalah membahas mengenai manajemen nutrisi pada pasien-pasien stroke iskemik. Nah, kenapa topik ini perlu kita bahas? Karena kita sebagai klinisi tidak bisa dipungkiri, pasti kadang-kadang kalau ketemu suatu penyakit yang langsung terbersit dalam benak kita itu adalah obat, obat dan obat. Padahal kita kadang-kadang terluput atau lupa bahwasannya selain obat, dukungan nutrisi yang baik itu juga sangat diperlukan untuk kesembuhan seseorang yang menderita penyakit yang pada kali ini khususnya akan saya bahas pada orang-orang yang menderita stroke iskemik. Jadi judul makalah saya hari ini adalah manajemen nutrisi pada pasien-pasien stroke iskemik. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwasannya dalam patofisiologi stroke iskemik itu tidak terlepas dari peran makanan ataupun pola hidup bagi terjadinya suatu penyakit stroke iskemik. Apalagi proses aterosklerosis itu pastinya kan juga terjadi karena ada blokade pembuluh darah akibat berbagai faktor, salah satunya kolesterol yang tinggi. Dan yang paling penting juga di sini adalah hipertensi, itu adalah salah satu faktor risiko utama terjadinya suatu stroke. Itu juga sangat berhubungan sekali dengan pola makan ataupun diet kita sehari-hari. Selain itu, salah satu komplikasi yang cukup sering kita jumpai pada orang-orang dengan stroke iskemik yaitu adanya disfagia, yaitu kesulitan menelan. Nah, ini kita bisa jumpai bahkan sampai 50% dari penderita stroke iskemik. Pastinya orang-orang yang menderita sulit menelan atau disfagia ini akan mengalami kesulitan dalam makan ya, jadi sehingga nutrisi yang diperoleh dari orang tadi juga pasti akan berkurang dan ini cenderung bisa menyebabkan suatu masalah malnutrisi dan juga dehidrasi. Dan yang lebih fatalnya lagi apabila masalah disfagia ini tidak ditata laksana dengan benar, misalnya sering sekali keluarga pasien itu sering memberikan makanan padahal pasiennya tidak mampu menelan, maka ini sangat berisiko menjadi aspirasi pneumonia yang mana ini sangat fatal akibatnya bagi kesehatan si pasien. Dan dari hasil penelitian juga terlihat bahwa orang-orang stroke dengan disfagia itu morbiditas dan mortalitasnya itu lebih jelek dibanding dengan orang-orang yang tanpa disfagia. Jadi apabila kita menderita kekurangan nutrisi, banyak sekali akibat yang bisa kita derita ya. Jadi yang pertama pastinya adalah penurunan sistem imun yang bisa berakibat jadi penyembuhan lukanya yang juga jadi buruk, lalu juga organ failure, dan pastinya ini bisa berakibat lamanya rawatan di rumah sakit juga pasti jadi meningkat. Hal ini kan pastinya kita tidak inginkan ya. Dan yang paling buruk itu adalah peningkatan mortalitas akibat buruknya penyembuhan pada pasien tadi. Nah, apabila kita berbicara mengenai manajemen nutrisi, sebenarnya ini general ya pada penyakit apapun. Jadi ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu pastinya adalah menilai nutritional status dari orang tadi, ya. Lalu yang kedua adalah menghitung kira-kira seberapa besar kebutuhan nutrisi pada orang tersebut. Dan yang paling penting di sini juga adalah memilih komposisi, ya. Jadi komposisi yang bagaimana yang cocok untuk si A dan si B sesuai dengan kondisi dia. Dan selain komposisi, yang penting di sini juga ada bagaimana cara pemberian nutrisi pada orang tersebut. Nah, jadi selain jenis komposisi yang tidak kalah pentingnya di sini adalah bagaimana cara kita memberikan nutrisi pada orang-orang tersebut, karena seperti yang tadi sudah dikemukakan di depan, kadang-kadang pasien stroke itu bisa jadi dia kesulitan menelan sehingga itu kita harus jadi pertimbangan ya. Dan di akhir semua itu pastinya monitoring dari efek yang kita berikan nutrisi kepada orang tadi juga perlu kita pertimbangkan. Nah, berbicara mengenai kebutuhan nutrisi pada seseorang, kalau pada orang sehat normal itu seperti yang kita sudah tahu, basal energy expenditure-nya itu biasanya sekitar 20 sampai 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari.
Jadi apabila orang sehat tadi misalnya berat badannya 50 kg, jadi dia minimal itu butuh 1000 kilokalori per hari untuk menunjang semua aktivitasnya agar tetap dia dalam kondisi prima dan sehat. Nah, pada kondisi dia sakit, apabila dia mengalami stres ringan, misalnya demam-demam biasa atau flu, ini ada peningkatan dari BEE, yaitu jadi 1,2 kali lipat dari BEE-nya. Apabila dia penyakitnya mungkin lebih berat sedikit ya, misalnya mungkin stroke iskemik sendiri ya, apabila tidak ada penurunan kesadaran, mungkin hanya hemiparese ringan. Nah, di sini kebutuhan kalori basal energy expenditure-nya meningkat lagi menjadi 1,4 kali dari BEE. Dan apabila orang tadi menderita stres yang berat sekali ya, misalnya salah satu contohnya status epileptikus atau penurunan kesadaran, itu kan severe stress, itu basal energy expenditure kebutuhannya menjadi 1,6 kali dibanding dari BE normal. Nah, dalam hal memilih jenis nutrisi kita seperti yang kita sudah tahu, jadi ada dua kategori secara garis besar, yaitu makro dan juga mikronutrients. Yang termasuk makronutrients ini adalah yang 3 besar, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, di mana porsi karbohidrat ini sebenarnya kita butuh cukup besar, sekitar 50-60% dari total kalori, dan apabila seseorang tadi menderita penyakit, malah ini kita naikkan lagi jumlah karbohidratnya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya untuk pemulihan kondisi itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah non-kalori protein. Jadi, kalau protein kita sudah cukupi, non kalori proteinnya kita juga harus cukupi untuk menjamin kesembuhan ataupun agar segera performance tubuh orang tadi meningkat. Itu butuh sekali non kalori protein dengan cara kita meningkatkan dari jumlah karbohidratnya menjadi 60-70%. Untuk protein sendiri normalnya komposisinya adalah 15-20%. Dan apabila orang tadi menderita suatu penyakit, kita bisa tingkatkan menjadi 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari supaya penyembuhan lukanya lebih cepat. Dan untuk lemak sendiri ini kita butuh sekitar 20-30% dari total kalori. Nah, berbicara mengenai mikronutrien, di sini ada vitamin dan juga mineral. Mungkin yang agak saya highlight di sini adalah vitamin. Karena akhir-akhir ini vitamin yang kita sebut sebagai nutraceutikal itu berperan ternyata dalam kesembuhan berbagai penyakit di bidang neurologi, termasuk salah satunya stroke iskemik. Jadi di sini saya kasih contoh adalah penelitian yang saya lakukan sendiri kebetulan ya. Jadi ternyata dukungan vitamin yang cukup, yang mana sekarang ini trennya itu adalah sebenarnya vitamin D. Namun ternyata kerja vitamin D itu sangat ditunjang oleh vitamin A juga. Jadi apabila seseorang tadi vitamin A dan juga D-nya di awal penyakit itu kurang, maka dia akan mortalitas dan morbiditasnya lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang vitamin A dan vitamin D dalam tubuhnya itu dalam batas normal pada akhir penyakit. Dan selain vitamin A dan D, pastinya salah satu vitamin yang sudah lama sekali kita kenal sangat berperan dalam bidang neurologi, yaitu adalah tiamin atau B1. Di sini fungsi tiamin banyak sekali ya, jadi ada sebagai koenzim dan juga bagian pembentuk membran dan juga mendukung dari conduction nerve dari saraf itu sendiri. Dan apabila orang tadi menderita malnutrisi, nah ini bahaya sekali ya, jadi penyerapan tiamin dari orang tadi apabila dia malnutrisi itu bisa sangat berkurang, sehingga kalau di awal tadi kita assess orang tadi malnutrisi, misalnya BMI-nya itu rendah, jadi kita perlu mempertimbangkan misalnya pemberian tiamin yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang normal. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai pertimbangan pemberian nutrisi yang khusus untuk ischemic stroke. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau perlu kita terapkan. Yang pertama adalah pola diet yang sehat, dan yang kedua adalah dikurangi penggunaan lemak yang jenuh ya. Lalu makan ikan ya, mungkin sudah sering kita dengar, tapi lagi-lagi ini memang benar sekali. Lalu perbanyak sayur dan buah serta fiber atau serat, dan juga mempertahankan berat badan. Mungkin ini cukup general, tapi kadang-kadang kita lagi-lagi kalau sudah berhadapan dengan suatu pasien, kita langsung lupa bahwasannya selain obat, maintaining healthy dietary pattern itu juga sangat penting untuk si pasien tadi. Sehingga kita kalau memperhatikan semua hal,
pelayanan yang kita berikan ke pasien bisa lebih holistik ya. Jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan pola diet yang sehat? Nah, di sini maksudnya jumlah kalori itu sangat gila-gilaan atau sangat tinggi seperti yang terlalu manis misalnya ya. Lalu juga mengurangi makanan yang tinggi lemak jenuh seperti daging atau susu yang terlalu banyak, atau yang paling jahat itu juga adalah proses food seperti yang semua yang diolah ya, seperti daging olahan, sosis, nugget. Nah, itu kalau bisa agak kita kurangi pada orang-orang apalagi dengan sakit stroke untuk tidak memperparah outcome. Lalu otomatis harus memperbanyak konsumsi buah dan sayur karena ini lagi-lagi sumber vitamin yang sangat kaya. Selain itu, nah ini sudah dikatakan di depan tadi, kita harus sebisa mungkin mengurangi lemak jenuh. Nah, apabila kita terpaksa memakai minyak, kita bisa menggunakan minyak yang lebih aman, yaitu minyak zaitun ya. Mungkin di kita agak kurang populer, tapi ternyata dari berbagai hasil penelitian, minyak zaitun itu jauh lebih sehat dibanding minyak kelapa karena dia lebih banyak mengandung lemak yang tidak jenuh, sehingga itu lebih baik, memberikan outcome yang lebih baik pada stroke dibanding dengan yang menggunakan minyak kelapa yang lebih kaya dengan lemak jenuh. Nah, di sini salah satu yang perlu saya highlight juga adalah penggunaan medium chain triglyceride. Yang mana ini dalam beberapa suplemen makanan atau beberapa sediaan makanan yang mengandung medium chain triglyceride ini sangat baik diberikan kepada orang yang sakit. Kenapa? Karena dia proses absorpsi di ususnya itu lebih gampang sehingga tidak membebani kerja usus si pasien. Dan lagi-lagi ini juga kita lagi kembali ke depan, untuk penyembuhan kita perlu non protein kalori, jadi kita juga bisa dapat dari yang medium chain triglyceride. Jadi apabila ada suplemen yang mengandung MCT ini sangat baik sekali kita berikan pada orang-orang stroke karena absorpsinya lebih gampang dan juga menyediakan energi untuk penyembuhan si pasien tadi. Lalu ikan ya, saya rasa kalau ikan kita semua sudah tahu bahwasannya ikan itu sangat kaya akan omega 3 fatty acids. Lagi-lagi lemak, semua jenis lemak itu banyak, tapi kita harus pilah-pilah mana yang baik bagi tubuh dan mana yang tidak. Jadi lagi-lagi di sini yang omega 3 fatty acids itu dari ikan pastinya lebih baik dibanding dengan lemak-lemak dari daging merah misalnya. Dan dari hasil penelitian orang-orang yang mengkonsumsi ikan itu terlihat resiko untuk kejadian penyakit cerebrovaskularnya memang lebih rendah dibanding dengan yang mengkonsumsi daging merah seperti daging sapi misalnya. Nah, kembali ke vitamin ya. Jadi vitamin itu kita bisa mendapatkannya dari berbagai macam buah, sayur, yang mana buah dan sayur ini selain dia kaya vitamin juga kaya akan serat. Jadi kita tidak boleh lupa bahwasanya pencernaan itu adalah juga salah satu hal yang harus diperhatikan pada orang-orang yang mobilitasnya sangat terbatas ya. Karena orang-orang dengan mobilitas terbatas pasti motilitas ususnya juga pasti sedikit banyak terganggu. Saya yakin sejawat juga sering menjumpai bahwasanya orang yang sudah berbaring terlalu lama itu pasti dia akan kesulitan BAB dan segala macam. Nah, untuk menanggulanginya ini apabila memungkinkan kita harus menyarankan si pasien tadi untuk lebih banyak mengkonsumsi buah sayur yang kaya serat. Misalnya itu tomat dan apel dan juga jeruk-jeruk. Nah, itu bagus sekali karena dia kaya vitamin dan juga kaya serat. Dan ini bukan hanya pengalaman tapi juga dari hasil penelitian orang-orang yang diberikan 200 gram per harinya buah dan sayur itu resiko stroke di masa depannya akan menurun drastis sekali, menurun 32% dan juga 11% dibanding yang tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Dan yang terakhir pastinya adalah untuk berat badan ya. Jadi di sini saya selalu tidak bosan untuk menyarankan untuk olahraga bagi kita semua ya. Jadi kita mungkin semua sudah tahu bahwasannya semakin tinggi berat badan kita, semakin di luar BMI normal berat badan kita itu akan pasti meningkatkan resiko stroke. Bisa sampai dari hasil penelitian bisa sampai 64% pada orang-orang yang obes, dan apabila di overweight saja juga resiko stroke-nya itu bisa meningkat sampai 22%. Jadi lagi-lagi di sini apabila kita merasa bahwasannya berat badan kita itu sudah di atas dari BMI yang normal,
maka kita harus berusaha agar kembali ke BMI normal. Bagaimana caranya? Ya, otomatis dengan olahraga dan pola makan yang diatur. Nah, berbicara untuk clinical care, kita kembali bahwasannya orang-orang yang stroke ini banyak sekali masalah nutrisinya. Bisa jadi karena memang di rumah sakit kebutuhan nutrisinya itu tidak terjamin dengan baik, sehingga hal ini menyebabkan orang tadi menjadi malnutrisi ya, karena kekurangan nutrisi. Bahkan di sini dari hasil penelitian dijumpai hampir 60% itu bisa menderita malnutrisi apabila dia stay di rumah sakitnya lebih dari 3 minggu. Dan otomatis karena nutrisi yang baik itu dibutuhkan untuk penyembuhan yang baik, apabila orang tadi menderita malnutrisi atau poor nutrition, pasti ini juga akan mengakibatkan outcome yang jelek, mau itu outcome jangka pendek maupun juga outcome jangka panjang. Jadi apabila kita menerima pasien-pasien, khususnya pasien stroke, langsung di awal kita langsung assess ini orang bagaimana BMI-nya, dia kategori normal atau sudah di bawah, dan apabila di bawah kita harus segera mencari formula yang pas agar tidak sampai orang tadi menderita malnutrisi. Dan malnutrisi tadi juga salah satu penyebabnya itu adalah karena gangguan menelan yang dialami oleh pasien stroke tadi. Jadi kan banyak sekali pasien stroke ya yang terganggu refleks menelannya sehingga itu tidak memungkinkan dia makan dengan baik dan benar. Nah, disinilah kita memerlukan pengamatan yang cermat di awal penyakit. Apabila dia tidak bisa makan dari mulut dengan baik karena gangguan menelan, tapi GI tract-nya masih bagus, kita harus tetap mengusahakan enteral feeding. Kita bisa menggunakan nasogastrik atau juga nasoduodenal yang bisa menjamin kebutuhan cairan dan juga nutrisi. Biasanya kalau tidak ada penyulit yang lain, swallowing mechanism-nya itu pasti akan membaik setelah 2 minggu post-stroke. Tapi itu pun harus kita selalu evaluasi agar tidak si pasiennya menderita malnutrisi tadi. Jadi di sini intinya apabila tidak ada gangguan gastrointestinal, kita harus sebisa mungkin mengutamakan jalur enteral ya dibanding parenteral, karena lebih banyak benefitnya kalau kita menggunakan enteral dan lebih gampang juga dibanding kita menggunakan jalur parenteral. Nah, kita akan langsung ke cara pemberian. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasannya pemberian enteral atau parenteral ataupun bisa kombinasi, namun lagi-lagi yang kita utamakan di sini adalah pemberian yang enteral ya. Bisa enteral ini menggunakan makanan biasa atau juga bisa menggunakan beberapa sediaan yang memang sudah kaya nutrisi. Ini harus kita berikan dalam waktu 24 sampai 48 jam apabila tidak ada kontraindikasi, dia tidak perlu puasa. Apabila GI tract-nya memang masih intact, kita selalu mengutamakan lagi-lagi pemberian yang secara enteral. Apabila tidak ada disfagi, kita bisa langsung beri makan biasa. Namun apabila ada disfagi, kita bisa menggunakan Sunday feeding atau menggunakan NGT, ya. Dan kita harus mempertimbangkan benefit dan juga komplikasinya. Kenapa enteral nutrisi ini lebih dipilih? Lagi-lagi karena dia bisa memelihara mukosa dari intestinal. Jadi apabila mukosa intestinal ini tidak kita berikan asupan, otomatis nanti banyak masalah yang bisa terjadi di mukosa intestinal yang apabila dibiarkan berlama-lama ini bisa berakibat efek samping yang lain seperti gastritis dan yang lain-lain. Dan ini juga bagus sekali untuk imun sistem kita. Jadi makanan yang dikonsumsi secara enteral, kita sudah sering tahu bahwasannya flora usus itu juga sangat berperan dalam imunitas tubuh ya. Jadi apabila itu tetap terjaga dengan baik keseimbangannya, maka bisa menjamin sistem imunitas kita juga lebih baik, sehingga penyembuhannya juga lebih baik. Dan apabila kita tidak bisa memberikan nutrisi secara enteral ya, misalnya terdapat beberapa kontraindikasi pemberian yang enteral. Misalnya yang paling sering di sini adalah GI dysfunction, misalnya ada paralytic ileus, GI fistula, dan otomatis semua ini tidak memungkinkan kita memberikan nutrisi secara enteral. Kita bisa memikirkan pemberian nutrisi secara parenteral. Parenteral di sini jadi tidak melalui GI tract
ya maksudnya ya. Jadi langsung menggunakan selang infus atau vena sentral ya. Namun di sini juga lagi-lagi harus kita lihat dulu indikasinya cukup ketat, jadi nggak kita langsung kasih parenteral, jangan, kita tetap harus mengutamakan yang enteral. Nah, salah satu lagi selain ada kontraindikasi enteral, ini apabila kita berikan enteral tapi kurang mencukupi. Jadi kita bisa combine antara enteral dan parenteral apabila kita merasa bahwasanya yang enteral itu kurang cukup, kita bisa combine dengan parenteral. Dan satu lagi apabila enteral nutrition itu tidak bisa kita berikan ya, mungkin karena satu dan lain hal. Nah, ini ada flowchart kapan kita memilih enteral dan kapan kita memilih parenteral ya. Jadi otomatis yang langsung kita pikirkan di awal, apakah pasien ini ada kontraindikasi terhadap enteral. Apabila tidak ada kontraindikasi, langsung tidak usah pikir panjang, kita ambil yang jalur enteral. Karena lagi-lagi jalur enteral ini memberikan lebih banyak benefit dibanding dengan yang jalur parenteral. Tapi apabila ada kontraindikasi enteral ya kita jangan putus asa, kita tempuh jalur yang parenteral. Nah di sini kita sudah harus memikirkan kira-kira ini mau untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek kita bisa kasih periferal saja, tapi kalau mungkin wah ini bakal lama penyakitnya, kita harus kasih parenteral dalam jangka waktu lama, otomatis kita harus memikirkan jalur yang sentral agar si pasien tidak terlalu menderita dan tidak banyak komplikasi yang timbul. Ya, jadi di sini otomatis menentukan dia bisa enteral dan enteral. Selain itu juga kita harus menentukan bahwasannya pasien ini bisa menelan atau tidak dengan menggunakan berbagai screening untuk menelan pada pasien stroke. Screening menelan untuk pasien stroke ini bisa kita segera lakukan karena lagi-lagi dalam 24 sampai 48 jam itu orang tadi apabila tidak harus puasa, dia memang harus segera dapat makan. Nah, jadi sebelum itu kita kalau memang curiga wah ini jangan-jangan kayaknya nggak bisa menelan seperti itu, kita harus segera melakukan screening disphagia. Banyak cara ya, ada beberapa ini yang akan saya paparkan. Yang pertama yang paling gampang itu water swallowing test atau WST. Di sini kita dengan mulut pasien dalam kondisi kering, kita coba masukkan pelan-pelan air ya, dan kita tunggu sampai dia menelan. Jadi apabila biasanya dia 3 kali kita masukkan air, misalnya dalam sendok, dan dia telan, dan setelah dia menelan kita perhatikan dulu apakah rongga mulutnya kering atau basah masih. Apabila kering itu berarti dia menelannya oke, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau 3 kali kok setiap kali dia menelan terlihat rongga mulutnya itu masih basah-basah gitu, nah itu tandanya mungkin ada kesulitan menelan. Jadi ini tes yang paling gampang hanya dengan menggunakan air kurang lebih 50 cc, atau kalau mau ditanya berapa kali dia menelan, coba 3 kali. Itu adalah water swallowing test. Yang kedua adalah multiple consistency test atau juga disebut gagging swallowing screen dulunya ya. Di sini kurang lebih sama seperti water swallowing test, tapi yang di sini dicoba bukan hanya water, kita pelan-pelan meningkatkan konsistensi atau kepadatan dari jenis makanannya. Jadi mulai dari yang paling cair, yaitu air, lalu kita tambahkan bahan pengental, misalnya tepung atau yang lain, sampai akhirnya bahan yang agak padat seperti roti. Nah, di sini kita lihat yang sampai batas mana pasien tadi masih mampu menelan. Jadi kurang lebih sama, cuman di sini stepnya adalah bukan hanya menggunakan cairan, tapi kita perlahan-lahan meningkatkan kepadatan dari makanan dengan mulai dari yang paling cair sampai yang paling padat seperti roti. Dan yang terakhir itu adalah yang swallowing provocation test. Di sini kita langsung menyuntikkan dengan siring pump ya, bukan siring, menggunakan nasal kateter, kita langsung suntikkan 0,4 ml air ke dalam oropharynxnya. Nah, normalnya dia dalam hitungan 3 detik harusnya orang tadi sudah menelan, tapi apabila di atas 3 detik dia baru menelan, nah itu kita harus curiga, jangan-jangan ada kesulitan menelan, dan pastinya ini kalau diteruskan ada kecenderungan untuk menderita aspirasi pneumonia. Jadi kalau menggunakan swallowing provocation test ini lebih dari 3 detik baru ada respon menelan atau respon oropharynx menutup membuka, jadi kita harus hati-hati, jangan-jangan ini bisa menyebabkan aspirasi pneumonia apabila dipaksakan. Baik, ini slide terakhir saya. Jadi
Kesimpulannya adalah manajemen nutrisi pada pasien stroke itu sangat penting sekali, apalagi untuk mendukung kesembuhan penyakit, dan untuk kebutuhan nutrisinya harus kita sesuaikan sesuai dengan kondisi si pasien tadi. Dan apabila ditanya kita memilih enteral atau parenteral, pasti jawabannya adalah enteral, karena yang enteral itu lebih gampang dan komplikasinya lebih sedikit dibanding dengan pemberian parenteral. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.